وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. الفرقة As-Saminah, ya, ini kelompok ke-8 ya. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Firqatun ukhra adilu anil manhajil wajib fil wa'zi wa hum wu'adhu ahli hadha zaman kafatan. Golongan ini mereka melenceng dari manhaj yang semestinya, melenceng dari manhaj yang wajib di dalam ceramah, di dalam memberi nasihat. Mereka adalah para penceramah orang zaman sekarang, zaman ini. Ini di zaman abad kelima banyak orang seperti ini. Kecuali yang Allah pelihara, illa man asamahullah fastaghalu bitamat, maka mereka sibuk dengan at-tamat. Itu satu istilah untuk orang-orang yang jika bicara yang aneh-aneh ya. Wasyatah dan syatah. Watalfiqi kalimatin kharijatin an qanuni syara', dan dia menyusun kalimat, ucapan-ucapan yang keluar dari undang-undang agama. Jadi ngomongnya aneh-aneh ya. Kalau tomat ini orang yang membicarakan tentang kehebatan dirinya, dia karomat, dia ketemu mimpi apa, ketemu siapa, dan itu namanya at-tamah. Ya. Tamat ini dalam tasawuf adalah seseorang yang berbicara tentang hakikat dirinya, itu tamat. Ya. Hakikat dirinya, karomatnya, kasyafnya. Jadi ceramah kepada orang, bicaranya tentang itu. Ya. Dan jika bicara syatah, saya ini terkadang masuk ruh Syekh Abdul Qadir ini terkadang ya. Atau bisa masuk ruhnya ya. Nah ini syatah. Saya ini jelmaan itu syatah ya. Termasuk syatah ketika Imam Al-Hallaj mengatakan anal haq ya, saya Tuhan gitu. Itu juga syatah ya. Tomat dengan syatah ini adalah sama-sama berbicara tentang keanehan ya. Kalau tomat itu bicara tentang dirinya, keanehan dirinya, karomatnya apa semua. Kalau syatah itu ucapan-ucapan pengakuan. Sama talfiq kalimat. Talfiq itu lafaqa yulafi, artinya menyusun kalimat keluar dari undang-undang syara'. Wal adl, dan keluar daripada keadilan, artinya kebenaran. Adil itu kan kemoderatan, artinya sesuatu yang logik ya, itu tidak logik. Talaban lil ighrab,
sengaja dia memang untuk mencari keanehan. Biasanya keanehan ini diciptakan oleh ulama itu untuk menarik kepercayaan orang. Wa ta'ifatun istaghalu bi tayyaratin nukat. Ada satu golongan yang sibuk dengan tayyaratin nukat, ucapan-ucapan yang penuh dengan tayarat itu asalnya begini. Asalnya seseorang yang melakukan sesuatu atau pergi ya, melakukan perjalanan tergantung tanda-tanda, misalnya ada suara burung apa namanya itu ya, oh ini hari baik nih, ini naga ada di sebelah lor nih, kayak begitu gitu. Ya, ini ya ada tanda ini karena itu. Nah, ini ya, ada satu golongan berbicara tentang itu. Wa tasji'il alfaz wa talfiqiha, dan membuat kata-kata sajak ya, serta menyusunnya ya. Jadi kalau ceramah ujungnya a semua, b kayak sajak begitu. Wa aktsaru hammihim fil asja' wal istishhad bi asy'aril wisal wal firaq. Kebanyakan mereka di dalam sajak ini dan membuat dalil-dalil syair tentang pertemuan dan perpisahan ya. Jadi ceramahnya sengaja dibikin indah seperti sajak-sajak gitu ya, tentang perpisahan, pertemuan itu. Semoga kita gitu ya, pertemuan ini membawa berkah, terus bikin nangis gitu. Ya berarti ceramah yang modelnya hanya ngorag-ngorag emosi orang agar nangis itu bukan baru, berarti itu kecenderungan orang yang fokus kepada talfiqul kalimat, penyusunan kata, menarik perhatian gitu. Wa gharaduhum, tujuannya an yuksira fi majlisihim at-tawajjuda wa za'aqat. Tujuannya agar memperbanyak di majelisnya tawajud ya, dan za'aqat. Tawajud itu wajad ya. Dari istilah tasawuf itu sudah dibilang ya, istilahnya wajad. Wajad itu asalnya wajad itu untuk sesuatu yang baik ya, seperti yang diterangkan kan, ada wajad sehingga nanti menimbulkan gerakan gitu. Dan za'aqat, jeritan, teriak-teriak, walau ala agradin fasidah, meskipun di atas tujuan yang fasid ya, di atas tujuan yang rusak. Fahaulai, mereka ini syayatinul insi. Allah ya, galak sekali Imam Al-Ghazali. Ini setan manusia katanya. Dhallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan.
Jadi ceramahnya melenceng dari yang semestinya dalam memberikan nasihat itu. Beliau mengatakan yang paling banyak di zaman saya ini ya ini. Jadi tipe-tipenya kalau ngomong tentang kehebatan diri yang aneh-aneh. Ya. Kalau ceramah ini terus masuk wali dari kidul, wali dari lor, wali dari kulon, wali dari wetan. Nggak ada itu di tasawuf orang ceramah. Suaranya kayak Syekh Abdul Qadir. Nggak ada. Itu penilaian awam. Ya. Nggak ada. Mau terus melengking suaranya kayak wali atau kayak Sunan Derajat misalnya. Ya. Nggak ada. Itu bohong, kadzib. Ruh apa yang pindah? Apalagi masuk ke dalam. Wah, ini ruh bapak tuanya ini katanya. Ya. Kita mendengar dari kecil itu dan saya cari kitabnya nggak ada. Atau saya koreksi diri, nggak ada yang masuk apa-apa. Setan mah iya masuk. Setan itu Mang Qayyim. Ini Imam Al-Ghazali Syayatinul Insi. Itu model manusia setan katanya. Bohong. Ya. Untuk menarik perhatian, menarik kepercayaan, mengangkat diri. Jadi itu tomat, syatah. Ya, sekalinya ngomong itu indah-indah tuh. Bapak-bapak, saudara-saudara, ya, marilah kita gitu. Itu kalau memang fokusnya begitu ceramah itu ketemu aja. Mau bahasa Betawi, mau bahasa Sunda, mau bahasa Jawa, mau Arab juga banyak begitu. Sekedar lil ighrab, untuk memberikan ighrab. Ighrab itu membuat orang kagum gitu. Ighrab itu membuat orang, artinya membuat aneh, artinya buat orang kagum. Was, wali mulu itu. Nih saya kalau ceramah ini di belakang saya ini, bodoh banyak banget ini. Ya, ya Allah. Enggak ketemu metodologi ilmiahnya, ya, enggak ada. Itu nafsu, maghrur. Fa innal awwalina in lam yasluhu anfusahum in lam yuslihu anfusahum faqad aslahu ghairahum wa sahahu kalamahum wa wa'zahum. Mereka kalau juga tidak mensolehkan dirinya tidak soleh, maka telah mensolehkan orang lain dan tasih, ya, membenarkan ucapannya dan nasihatnya. Artinya orang-orang dulu meskipun dia tidak soleh, ya, tetapi jika bicara kepada orang lain, bicara dengan baik dan selalu mengoreksi isi bicaranya agar benar, nasihatnya agar benar. Wa amma haula'i, sedangkan adapun mereka, fa innahum yasudduna an sabilillah, justru mereka itu yang menghalangi jalan Allah. Wa yajurruna al-khalqa ila al-aghrab,
dan menyeret orang ilal ghururi billah, justru menyeret orang untuk gurur dengan Allah. Itu bilafzil khurafah, dengan bahasa khurafat. Jadi membuat orang salah memandang, menerka Allah. Ya, dengan lafal-lafal khurafat. Dan itu justru membendung ke jalan Allah. Mestinya orang membawa kepada Allah, bukan membawa kepada pengagungan dirinya. Itu yang sering saya ulang, saya mengikuti ucapan-ucapan para aulia, ya, bahwa jika seorang guru, ya, mendidik, mengajar kepada muridnya, di benak muridnya, ya, tertanam agungnya guru itu bukan Allah, itu sudah bukan murabbi. Murabbi mengajarkan dia dan para muridnya hamba yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah. Ya. Tetapi murid membuat decak kagum, wah wali ini benar, masya Allah. Di belakangnya katanya itu soal bereran itu wali, kalau dia ada itu. Nah itu kan menanamkan yang agung itu dirinya, itu kan sesat namanya. Ini termasuk yang membendung jalan menuju kepada Allah. Dan ini membuat orang gurur dengan Allah, seperti bab pertama kan. Jara'atan 'alal ma'asi, ini membuat berani untuk maksiat. Wa raghabatan fid dunya, dan ragbah, ya, ingin kepada dunia, la siyama idza kana al-wa'izu mutazayyinan bisiyabi wal khuyala'i wal mara'i, atau bisiyabi wal khayli wal maraqib. Di situ wal khayli wal maraqib wa yuqnituhum min rahmatillah. Ini mungkin salah, mutazayyinan bisiyab wal khuyala, ya. Wal mara'i sebetulnya. Wal khayl itu wal khuyala. Khuyala itu, ya, apalagi ketika si penasehat itu berhias diri dengan baju dan baju kebesaran. Gombrong berarti baju kebesaran. Mau baju Raja Wali Sakti misalnya. Wal mara'i, dan penuh dengan riya. Ya. Dan itu membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Anehnya menurut Syekh Imam Al-Ghazali ini banyak sekali di zaman itu. Berarti ya, kalau ada sekarang itu bukan baru. Memang di abad kelima itu, ketika jatuhnya Khalaj, ya, terjadi gesekan antara orang-orang ahli fikih dan orang sufi. Orang seolah-olah orang ahli fikih, artinya orang sufi itu istilahnya naik daun lah, gitu. Nah, menimbulkan kecemburuan ulama fikih. Nah, maka ulama fikih sering memfitnah. Nah, ketika ulama fikih dalam perpecahan yang tajam antara mereka, maka timbul juga para pengaku-ngaku orang sufi yang dia melihat sejarahnya sebelumnya orang sufi itu mendapat tempat di hati umat itu. Akhirnya timbul para pengaku-ngaku. Nah,
Maka ini yang dimasukkan kepada bab gurur di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Setelah zaman Syekh Abdul Qadir kan terus zaman Imam Al-Ghazali ini. Setelah zaman Imam Al-Ghazali kemudian terus langsung ke zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang-orang kelompok-kelompok yang disebutkan di sini itulah yang istilahnya dipentungin nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan tasawuf membentuk tarekat, ya, menjadi lembaga tarekat itu gara-gara selalu lahir ulama-ulama seperti ini, maka didirikanlah madrasah tasawuf itu secara kolektif. Ya, di zaman sebelum Abdul Qadir, artinya Imam Al-Ghazali ke atas, tasawuf itu secara individual. Enggak ada di mana yang orang sufi, oh no, dia mursyid qadiriyah, mursyid saja, enggak ada begitu kedengaran. Ya. Ya enggak ada gitu. Orang Imam Bahauddin Naqsyabandi aja mencari guru itu sono kemari, ke sono kemari. Ya. Akhirnya baru ketemu. Imam Syazili sendiri ya, mencari Imam Abdus Salam Ibn Masis. Itu susah nyarinya. Enggak ada majelis zikirnya soalnya. Ya, sekarang majelis dimerekin lagi. Ya. Majelis zikir gitu kan. Ya. Terus ngajinya pakai speaker lagi kan. Orang tahu dulu di mana nyarinya. Ya. Istikharah kepada Allah. Ya, karena dia ingin Allah, maka itu yang membawa dia ketemu kepada orang yang membawa kepada Allah. Tapi setelah zaman Syekh Abdul Qadir, ibaratnya dibuka madrasah itu. Dipanggil orang, disuruh tobat, orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, yang mengaku ada tarikat. Nah, maka di zaman Syekh Abdul Qadir itu hampir seluruh tarikat melalui dia. Ya. Para aulia yang sebelumnya ini mengalami keterputusan. Ya. Baru ada tasawuf, ya. Murabi mendidik murid ada seperti lembaga secara kolektif, diciptakan zikir bareng gitu. Dan tarekat kan zikirnya masing-masing, tapi ada zikir bareng seperti orang baca hijab ini, baca ya, ketika bareng. Dulu nggak ada. Wa firqatun ukhra, ini firqah yang ke at-tasi'ah 9. Minhum putinu bi kalamiz zuhad wa ahadithihim fi zammid dunya. Kelompok ini kalau ngomong ya, dia orang-orang yang futinu, yang tertarik dengan ucapan ulama-ulama zuhud dan hadisnya, ya. Hadis-hadisnya, artinya ucapan-ucapannya dalam mencaci dunia. Fayu'idunaha ala nahwi ma yahfazunahu min kalami man hafizuhu min ghairi ihatatin bima'ani. Mereka mengulang-ulang apa yang mereka hafal dari ucapan yang mereka hafal tanpa
menguasai maknanya. Ya, jadi hafal ucapan ulama tentang zuhud kepada dunia. Ya. Seperti ucapan Sayyidina Ali misalnya, wahai dunia, ya, rayulah orang lain, aku telah talak 3 engkau dari hidupku, wahai dunia. Ya. Faya'izuhum al-wahidu minhum bidzalika 'alal manabir. Bahkan ada seorang dari mereka itu memberi nasihat tentang ucapan-ucapan ulama-ulama yang zuhud itu di atas mimbar. Wa ba'duhum ya'izuna an-nas fil aswaq ma'al julasa. Ada lagi mereka menasihati orang di pasar-pasar bersama orang yang duduk-duduk di situ. Wa yadhunnu annahu najin 'indallahi, dia menyangka bahwa dia selamat dari Allah, wa annahu maghfurun lahu, bahwa dia diampun bihibzihi kalam az-zuhad, ya, dengan menghafal, ya, pembicaraan orang-orang ahli zuhud ma'akhuluhi minal amal, padahal mereka kosong dari amal. Wa haula'i ashaddu ghururan mimman kana qablahum, ini lebih gurur daripada yang sebelumnya itu. Ya, sebelumnya dia ngomong aneh-aneh, kalau ini, ya, ngomongnya jauhi dunia, jangan jauh. Ya. Jangankan orang yang ngomong mengutip ahli zuhud, orang yang zuhud saja itu dalam tanda kutip. Yang zuhud dalam arti dia hidup menyendiri jauh dari orang, misalnya di gunung, itu juga masih dalam tanda kutip. Karena anbiya war rusul wal a'immah wal awliya nggak ada yang menjauhi dunia bendanya, kecuali orang-orang yang dhaif. Para nabi, para wali, para mursyidin, mereka adalah orang-orang yang aqwiya, orang-orang yang punya kekuatan rabbani, yang tidak kalah dengan hinaan, cacian, makian, ya, tekanan, intimidasi, dan godaan-godaan lain. Nah, orang yang menjauh dari dunia adalah, ya, maka orang zuhud itu, orang zuhud dalam arti dia menjauhi orang dan hidup sendiri dengan cocok tanam sendiri dan tidak bertemu dengan orang. Soleh, pasti soleh siapapun kalau begitu. Ya, enggak kudu keturunan siapa dan apa, enggak kudu. Ya, orang jika hidup jauh dari, ya, interaksi orang, dari kehidupan materi, dan soleh siapa juga. Ya, rata-rata mereka adalah orang-orang yang jujur, ya, bahwa dia sakit dan ingin sembuh, gitu. Ya, itu disebut zuhad atau ubad. Ya. Kebanyakannya ubad, ahli ibadah. Dan itu bukan sufi. Nah, di kita kan apabila orang, ya, menyendiri sufi, gitu. Mungkin maksudnya suka sepi, gitu. Ya. Wa firqatun ukhra, ini firqah yang ke-10, istaghraqu awqatihim fi ilmil hadis. Ini segolongan ulama, ya, sughilu atau istaghraqu, saghalu awqatihim bi ilmil hadis. Mereka menyibukkan waktu-waktunya tentang ilmu hadis. A'ni sama'ahu, ya, memperdengarkan hadis. Wa jam'il riwayatil katsirah minhu,
menghimpun riwayat-riwayat banyak dari hadis. Wa talabil asanidil ghariba al-aliyah, dan mencari sanad-sanad yang aneh dan tinggi. Fahamma ahaduhum an yadura fil bilad, salah satu mereka betul-betul bersemangat untuk keliling negeri. Wa yarwi anisyuyu, dan meriwayatkan dari syekh-syekh. Liyaqula, agar dia berkata, ana arwi an pulan wa laqitu pulanan wa ma'i minal asanid ma laysa ma'a ghairi, katanya. Saya meriwayatkan dari Syekh Fulan, saya bertemu Syekh Fulan, dan saya mempunyai sanad yang enggak ada pada orang lain. Ya. Dan banyak dari dulu. Ya, sampai sekarang orang punya sanad, terus disebar-sebarkan itu saja untuk ya, menunjukkan bahwa dia musnid, muhaddis. Padahal pemahamannya secara mendalam kepada akidah, kepada amal tidak ada. Ya. Dia ngomong an qala Rasulullah, tapi terkadang lidahnya hasad, dengki, menghina, itu ya, kelihatan menunjukkan ya, bahwa dia magrur dengan ilmunya. Wa gururuhum min wujuh, gururnya dari berbagai sisi, banyak gururnya. Antara lain gururnya annahu kahamalatil asfar. Yang antara lain, yang pertama seperti keledai yang membawa kitab. Hamalatil asfar ini ya, yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran ya, kal himar, katanya, seperti apa? Roda pembawa kitab itu adalah keledai. Kitabnya banyak tapi maknanya tidak ada. Fa innahum la yusrifuna al-inayata ila fahmi sunnah. Ya. Mereka perhatiannya tidak mengarah kepada pemahaman, ya, tidak digunakan perhatiannya kepada pemahaman sunnah. Wa tadabburi ma'aniha, dan mentadaburi maknanya. Wa innamahum muqtasiruna aw qasiruna ala naql. Semangatnya hanya untuk memindahkan. Ini hadis dari saya dipindahkan ke orang, dikasih ke orang. Ya. Dan seolah-olah menciptakan, mengesankan bahwa dia ulama. Padahal hanya periwayat saja. Ya. Itu di zaman para a'imah juga sudah ada. Ya, orang membawa riwayat hadis tapi tidak memahami hadis yang diriwayatkannya. Wa yazunnuna anna dzalika yakfihim, mereka menyangka bahwa itu sudah cukup. Ya. Pergi kemana-mana cuman untuk ketemu orang ahli hadis, ya, lalu minta ijazah hadis itu atau sama, ya, lalu dia sebarkan riwayat itu, maka dia disebut musnid, ya, atau perawi hadis dan seterusnya, dan mencukupi di situ dan menyangka bahwa itu adalah ya, segala-galanya. Wahai hata balil maqsudu minal hadisi fahmuh. Itu tidak cukup, itu jauh. Bahkan tujuan daripada hadis adalah memahaminya dan mentadaburi maknanya. Fal awal fil hadis as-sama'. Ini orang dulu mula-mula di dalam hadis itu as-sama', mendengar.
Habis itu tafahum, memahami. Kemudian al-hifzu, menghafal. Kemudian summal amalu, amal. Kemudian an-nashru, sebar. Ya. Mendengar, menghafal, memahami, mengamalkan, dan sebar. Ya. Dulu begitu. Sekarang ngedengar terus sebar, lompat. Gitu. Wa haula iqtasaru ala sama' summa lam yuhkimuhu. Sedangkan mereka membatasi kepada sama'. La ala alal amal, tidak diamalkan. Summa lam yuhkimu, kemudian tidak disempurnakan. Wa in kana la faidata fil iqtisari alaihi wal hadis fi hadha zaman yaqra'uh sibyan. Wa in kana la faidata fil iqtisar alaihi, jika tidak ada faedahnya di dalam iktisar, artinya fokus kepada itu aja, sama saja. Ya. Kepada sama saja. Ya. Wal hadis fi hadzal zaman yaqra'unahu sibyan. Hadis di zaman sekarang itu yang bacain juga bocah. Wahum ghirratun ghafilun, wahum ghirratun. Ghirrah ini adalah orang yang sedikit pengalamannya, qillatut tajribah. Ghirrah. Saking kepengen dia dikatakan rawi musnid, jadi pencarian dia terhadap riwayat hadis kemudian diriwayatkan meskipun itu ya, kepada bocah. Akhirnya bocah disuruh menghafalnya nanti ya. Nah, ini kena bocah ini udah dapat hadis riwayat, nanti ininya tinggi nih ya. Di sanadnya tinggi dia. Si Fulan umur 60 baru dapat hadis ini, dia udah 15 udah dapat, berarti kan tinggi. Ya, jika untuk begitu itu gurur. Ya, nanti anak kecil tua sudah jadi rawi, paham juga enggak. Nah, orang dulu seperti Imam Muslim ya, dia itu pengen banget ketemu Imam Bukhari, kagak boleh mulu sama gurunya ya, kata gurunya, kalau istilahnya kalau lu terus ngaji sama gua lu lebih dari Bukhari nanti katanya. Nah, tiba-tiba Imam Bukhari ya, kembali ke Khurasan, ke negerinya. Kemudian Imam Muslim mencuri waktu dari majelis gurunya pergi ke majelis Imam Bukhari ya, duduk paling depan, dan diceritakan di situ Imam Muslim itu melotot ngeliatin wajah Imam Bukhari, enggak ngedip pisan ya, melotot. Begitu kelar ngaji terus dia mendekati ya, dan mengatakan, dia bertanya, ya Sayyidi ya, bagaimana kamu mendapatkan semua hadis itu? Imam Bukhari mengatakan, aku jika mencari hadis, aku pastikan yang meriwayatkan ini adalah adil ya, dan artinya takwa, zuhud. Kalau tidak, meskipun sahih nggak diambil. Imam Bukhari itu pernah Imam Bukhari datang, begitu dapat hadis dari siapa ini? Dari Syekh Fulan, Zakaria namanya. Dia pergi ya, ke Mesir. Dia pergi, lalu ditanya, mana Syekh Fulan itu, mana Syekh Fulan itu. Ditunjukkan dia lagi apa namanya,
sedang nyawah lah kalau kata kita, dengan keledainya, ya, kuda dengan kudanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar engkau Syekh Fulan? Ya, saya. Kamu siapa? Ya, saya ya, Bukhari. Udah, sebentar. Terus apa? Tempat makan kuda itu kan kayak jerami gitu, kayak apa? Kayak kantong makanan rumput, tapi dibuat dari jerami, ada talinya. Dikalungin di leher kuda, truk, ditinggal. Imam Bukhari itu ngeliatin, lah, kok nggak ada isinya? Kenapa ditaruh dikalungin kuda? Maka ditanya, ya Syekh, kenapa dikalungin tempat makanan yang nggak ada isinya? Supaya dia diem. Jadi saya kalungin supaya dia diem. Udah, ditinggal sama saya. Berarti dia bohong kepada kuda. Enggak diambil hadisnya itu, padahal sahih. Ya, enggak diambil. Jadi dicari yang enggak bohong sama sekali. Ya. Bahkan hadis yang sudah diriwayatkan oleh orang yang ketemu di masjid dan soleh, begitu mau diriwayatkan, ketemu lagi itu Syekh makan di warung, ditinggal lagi hadisnya. Karena warung tempat ngobrol ngalor ngidul, ya. Tempat berbual-bual, udah nggak bener, ditinggal lagi hadisnya. Ya, bagaimana sekarang ngeriwayatin hadis sama siapa aja? Gitu. Udah dapat hadis, diamalin dulu. Nah ini tadi tuh, didengar, dihafal, dipahamin, diamalin. Ninggal nulis juga itu, mau nulis setiap hadis itu 2 rakaat, sholat dulu, baru nulis. Itu Imam Muslim ngedengar begitu suka, makin tambah nyesek sukanya sama Imam Bukhari. Ya. Sementara asal pulang ke gurunya, gibah terus gurunya kepada Imam Bukhari itu. Maka kemudian ya, di kemudian hari muncullah Imam Muslim sebagai ahli hadis setelah Imam Bukhari. Wa syaikhul ladzi yaqra'u alaihi rubbama yakunu ghafilan. Yang membacakan, syekh yang membacakan ke anak kecil itu boleh jadi syekhnya juga ghafil. Hatta yashafal hadits wa la ya'lam, sehingga dia membacakan hadis dan dia enggak tahu. Wa rubbama yanam, mungkin boleh jadi ya namanya bocah tidur. Wa yarwi anhul hadis, meriwayatkan dari syekh ya hadis itu, wa huwa la ya'lam, dia enggak tahu, enggak paham. Maka Imam Bukhari apa yang diriwayatkan dia tahu dari siapa hadis ini dan dia paham apa maksudnya dan dia telah amalkan, baru dituliskan, ya, dikumpulkan satu persatu. Wa kullu dzalika ghururun, itu pun ghurur. Wa innamal aslu fi istima'il hadis an yasma'ahu min Rasulillah. Kan asalnya dulu mendengar hadis itu mendengar dari Rasul, fayahfazuhu, maka dihafal. Kama sami'ahu, seperti yang dia dengar. Kemudian wa yu'addihi, kemudian disampaikan kepada hadis itu kama hafizahu, persis seperti yang ia hafal. Fatakunu riwayatu anil hifzi wal hifzi anis sama'. Maka riwayat hadis itu dari hafal, dan hafal sebelumnya dari dengar. Fa in ajija an sama'ihi min Rasulillah sami'ahu minas sahabah. Kalau dia tidak dapat mendengar dari Rasulullah, dia mendengar dari sahabat.
aw minat tabi'in, atau dari tabi'in, fayasiru sama'uhu minhum kasama'ihi min Rasulillah, maka mendengar dari mereka itu sama seperti mendengar dari Rasulullah. Wa huwa an yasgha, dia mendengar, wa yahfaz, menghafal, wa yarwihi, dan meriwayatkannya, kama hafizahu, seperti yang dia hafal, hatta la yusyakku fi harfin wahidin minhu, sehingga tidak ragu satu huruf pun darinya. Wa in syakka fihi lam yajizi lahu an yarwi, kalau dia ragu maka tidak boleh meriwayatkannya. Wa hifdzul hadis yakunu bi tariqain, menghafal hadis ada dua jalan, ihdahuma bil qalbi, salah satunya dengan hati, ma'al istidamati bitikrar, ya, serta terus mengulang-ulang, wa dzikir, mengingat-ingat. Ya, dihafalnya artinya bukan di luar kepala lagi, tapi sudah, ya, dengan maknanya, dengan tadabburnya. Wasani yaktub kama yasma' wa yusahhil maktuba wa yahfadhu kaila tasila ilaihi yadu man yughayyiruhu, menulis seperti yang dia dengar, udah ditulis, dibetulkan tulisannya, kemudian dihafal supaya, ya, tidak disentuh oleh tangan orang lain. Itu. Karena di abad-abad kedua saja itu para orang-orang Majus itu memalsu hadis banyak sekali. Ya. Maka mereka, apa yang dia dengar dia tulis, tulisannya juga dibetulkan betul-betul, lalu dihafal lagi supaya nggak dirubah, ya, supaya nggak disentuh oleh tangan yang merubahnya. Wa yakunu hifdzuhu al-kitaba ay yakuna fi khizanatihi, ya, dan pemeliharaannya kepada kitab itu disimpan di dalam simpanannya itu, mahrusan, terpelihara, hatta la tamtadu alaihi yadu ghairihi aslan, sehingga tidak disentuh, ya, diambil artinya oleh tangan orang lain. Ya. Tulisannya disimpan dan yang disampaikan hafalannya. Gitu. Lalu orang mendengarnya, ditulis lagi, diperbaiki, disimpan lagi, disampaikan ke orang. Ya. Wala yajuz an yaktuba sima'as sabi wal ghafil wan naim, tidak boleh menulis dari mendengar kepada anak kecil yang lalai dan yang tidur. Walau jaza zalika la jaz, katanya. An yaktuba sima'as sabi fil mahdi, kalau boleh berarti boleh juga nulis simak hadis dari anak kecil dalam buayan. Walis sima'i syurutun katsirah, untuk mendengar hadis pun syaratnya banyak. Ya. Wal maqsud minal hadis, dan maksud daripada hadis al-amalu bihi wa ma'rifatu, mengamalkannya dan mengetahuinya. Walahu mafhumat katsirah, dan hadis mempunyai mafhum yang banyak. Kama lil Quran, seperti Al-Quran. Karena hadis itu kan termasuk, ya, yang diriwayatkan oleh Nabi, yang sedikit maknanya, lafalnya, tapi maknanya luas. Ya, tidak mudah. Ya. Maka orang sekarang ada istilah hari Sabtu dia tobat, katanya. Hari Minggu dia belajar hadis, ya, hari Senin, ya, dia selesai ngajinya, hari Selasa membid'ahkan dan menghina ulama lain. Itu, ya, hadis yang diriwayatkan oleh al-ahdath, ya, anak-anak kecil, ya, yang ulama dulu hadis dihafal, diperdengarkan, ditadaburi, diamalkan, dan baru disampaikan. Makanya ulama hadis menjadi langka, gitu, menjadi langka. Ya.
Nanti pada masanya muncul lagi tuh periwayat hadis yang mereka tidak memahami ahli hadis. Karena memang Nabi sudah memprediksi. Ya, sudah memprediksi berapa banyak orang yang membawa ilmu, katanya, yang baru paham, dia itu yang membawa, ketemu kepada orang yang memahaminya, yang lebih paham darinya. Ya. وروي عن بعض المشايخ أنه حضر في مجلس السماع وكان أول حديث سمعه قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فقام وقال يكفيني هذا حتى أفرغ منه ثم أسمع غيره. Diriwayatkan sebagian masyayikh bahwa dia hadir di majelis sama. Hadis yang pertama didengar itu adalah sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, merupakan kebaikan Islam seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Terus berdiri dan berkata, cukup. Ya, hadis ini sehingga aku selesai. Ya, selesai apa? Selesai menghafalnya, selesai memahaminya, selesai mengamalkannya, baru ngedengar hadis lain. Sama sahabat juga hafal Quran. Kenapa terbatas orang hafal Quran di sahabat? Ya. Karena dia takut menghafal dan belum bisa ngamalin. Udah nambah hafalannya banyak sampai begitu dulu. Ya. Apalagi timbul di zaman sekarang orang hafal Quran udah nggak boleh diganggu sama yang lain. Itu juga satu tradisi yang keliru. Jadi timbul para penghafal yang jahil. Ya, Quran hafal nggak tahu apa-apa karena nggak boleh diganggu. Itu kan diciptakan mindset seperti itu. Jadi orang hafal Al-Quran, ya, udah nggak mau. Ya. Padahal tidak demikian. Orang yang menghafal Quran justru mempunyai istidadia yang besar, yang mempunyai kapasitas, kemampuan yang terbuka dan besar untuk menghafal yang lain dan memahami yang lain. Ya. Saya mencoba mempraktekkan di pondok itu. Saya membuka pondok di Malaysia itu, merubah tradisi itu. Ya, hampir rata-rata. Ya, di kita juga di Malaysia ma'had tahfiz itu udah. Ya. Ada satu ma'had, satu-satunya tuh yang terbaik kalau kata saya di Malaysia itu 2 tahun ya, hafal 30 juzuk. Jadi dia nerima nih murid untuk hafal Quran. Ya. Nerima banyak, dia hafal. Setelah 2 tahun tidak hafal 30 juz, dibuang, dikeluarkan. Kalau hafal 30 juz terus dikasih syahadah. 28 saja dibuang sama dia. Karena habis 30 juz baru dia baca kitab. Itu masih bagus. Ya, habis hafal 30 juz 2 tahun kemudian baca kitab. Nah, saya buka pondok, sekarang hafal Quran, sekarang hafal hadis, sekarang hafal matan sorob, nahu, ya, matan fikih, matan usul fikih, matan. Jadi setiap tahun hafal Quran disertai dengan hafalan matan. Sekarang juga ngaji, baca kitab, sekarang juga dia tatbik kepada guru, dia membaca kepada di depan guru. Ya, sekarang juga dia mengikuti daurah, sekarang juga. Ternyata berhasil. Ya. Santri yang kemarin 5 orang itu semua itu hafal Quran, hafal Amsalatul Tasrif, hafal Jurumiyah, hafal Amriti, hafal Matan Juban, hafal Alfiyah. Kemarin 5 orang itu hafal Nazam Maksud, hafal Baiquni, hafal. Itu semua hafal.
Ya, saya suruh kemarin baca kitab ini lancar, padahal kita baru dipegang di tangan dia. Itu dalam waktu 3 tahun. Karena saya mikir, loh di mana ya pondok, dipondokin ya, banyak main. Apalagi dipondokin yang katanya salap dulu, pulang-pulang rokok. Ya, katanya kalau nggak ngerokok nggak bisa ngaji. Waduh, itu kan ya penyakit turun-temurun. Itu saya praktekkan. Pertama saya buka pondok itu kena diminta untuk buka, kata saya nggak mau kecuali sistemnya ini. Oh itu keberatan sih dia. Ya udah kalau nggak mau silakan, saya nggak mau. Ya udah sini, ayo kita buka. Ya. Manhajnya artinya manhaj saya, jangan seorang pun jangan ikut campur terhadap manhaj ini. Iya. Padahal itu saya buka tahun 2020 terus Covid. Waduh itu sedihnya, makanya Covid juga saya paksa pergi ke Malaysia itu. Ya, tinggal 4 bulan di sana nggak pulang-pulang kan, pulang 4 bulan di sini, 4 bulan di sana. Itu pernah santri itu saya kandangin 4 bulan di rumah saya tuh, nggak keluar-keluar. Untuk waktu itu ngampal amriti sama saya tuh, ngampal amriti, ya, dan menghafal huruf ma'ani, huruf ziyadah ya, dalam istiqaq dengan faidah-faidahnya, maknanya apa ini. Itu ngaji pagi, zuhur, asar, habis isya, tengah malam. Itu sampai ngulet-ngulet dari nangis sampai diam, sampai ketawa, nangis lagi diam. Ya. Nggak boleh keluar kan, total itu 24 jam itu 4 bulan nggak boleh keluar pisan di sana mah. Di sini mah Covid. Ya Allah ya. Sini memang hebat bener, apalagi di Banten mah. Ya, orang dimakan Covid main peluk baik, kata saya Covid wah nggak berani katanya dia. Corona datang ke sini membuacok udah tebelah 7 katanya. Wah. Ternyata karena sistemnya kita buka begini, yang datang ya kayak buka warung lah. Lah kita ngebuka warung sembako ya, yang perlu sembako datang. Itu yang daftar 30, yang terima 7 orang. Itu juga 7 saya buang, saya usir 2 orang. Ya. Itu saya usir 2 orang, dua-duanya anak kiai itu. Buader, saya buang. Yang 5 ini bukan anak orang biasa. Telepon langsung, mohon maaf kata saya, antum datang. Bawa pulang anak antum. Loh, kenapa sih? Udah bawa pulang. Ya. Belagu kata saya. Ya. Allah. Itu ketika saya buka pondok itu saya bikin 3 perjanjian. 1, jangan dicabut sebelum selesai 5 tahun. Nggak boleh berhenti. Kalau berhenti denda 100 juta. 2, jangan main ambil bayar. Kecuali bapak emaknya mati baru boleh pulang. Ngikutin jadwal libur pondok. Yang 3, izin dipukul. Karena di sana kan dilaporin polisi. Ya. Kalau mau tanda tangan saya terima anaknya. Kalau enggak itu enggak ada yang berani itu Ustadz di Malaysia ngomong. Udah saya ngomong, kumpulin orang tuanya, tanda tangan. Tanda tangan mau, kalau enggak bawa angkat pulang. Wah, tanda tangan 7 orang tuh. Itu dapat 3 bulan, 2 orang saya usir.
dia kemarin itu ngikutin daurah lughah untuk ke Mesir. Itu saya bikinin satu haflah alfiyah itu saya undang ulama dari Jawa Timur, ulama dari petani, ulama dari Malaysia, tes. Dengan apa ngetesnya? Fathul Mu'in, katanya Fathul Mu'in susah, tes santri saya Fathul Mu'in. Itu setengah hafal Fathul Mu'in itu anak. Baru 4 tahun. Dan tahun kelima, ya, tahun 5 ini karena mesti mempelajari syair-syair Arab yang jahiliyah itu. Jadi nggak ada gurunya. Udah ke Mesir aja dah. Ada orang nganter anaknya, katanya anaknya hafal. Ya, kan saya terimanya umur 13, 14 boleh. Itu minimal punya hafalan 5 juz. Gitu. Katanya anaknya hafal 5 juz, panggil. Ya, panggil sama bapaknya. Ngobrol. Itu selama ngobrol di kursi, namanya anak 13 tahun. Ya. Duduknya ntar begini. Kata saya ini mau yang begini ini disuruh mondok, kata saya. Ya artinya nggak ada sopannya. Ya, ada bapaknya, artinya namun di rumah orang. Mohon diterima Sidi ini anak saya hamil. Cerdas anaknya. Saya lihatin. Saya tanya, kamu mau pesantren? Ya, katanya. Kamu mau nggak menurut kalau kamu pesantren keinginan kamu atau keinginan ayah? Keinginan mama sama ayah. Ya, udah, Pak, bawa pulang. Ya. Enggak dah, saya enggak terima. Itu langsung sedih itu orang. Rupanya orang berada di Muanja memang ya otak cerdas, tapi ya, susah. Maka sistem pesantren yang saya bikin itu satu orang tinggal satu kamar. Ya, nggak ada kayak cuek satu ruangan ditumpuk 10 gitu. Ya. Nah, saya memandang bahwa orang belajar itu mesti dihormati setinggi-tingginya. Dunia udah begitu teknologi tinggi, orang belajar kayak di penjara meskipun suci. Makanya kan orang belajar itu aku di penjara suci katanya. Ya, ya. Ya. Nggak masak, lalu disuruh antri. Gitu. Wah, ya udah kayak orang benar-benar di penjara antri gitu. Ya. Jadi sistem tempat makannya itu seperti food court. Ya. Food court. Ya. Lega, lapang dan memilih kios makanan silahkan. Jadi terhormat seperti hidup di tradisi kehidupan modern. Gitu. Gimana? Ya, dia mau lapang, tapi tetap mandiri. Nyuci pergi ke laundry sendiri. Punya pesantren dia pergi sendiri, ngambil sendiri, jemur sendiri. Tapi dengan teknologi yang cepat, bukan dicuciin, apalagi nyuci direct mah habis waktunya. Ya sekarang modern, kehidupan modern, tetapi sistem kodim manhajnya, jadi nggak terganggu, dia lapang dan santrinya nggak diterima sampai 20.000, enggak. Dibatasi satu kelas paling banyak 25, itu juga 25 udah kebanyakan. 25 itu cuma kenal 25 nabi aja itu. Terus 10, 15 nerimanya 5. Karena keteliti satu persatunya. Dan yang cerdas itu kedapatan orang nggak punya. Oh, udah
panggil orang, siapa yang mau ngebiayain ini nih? Karena kita ingin membuat pesantren keluar itu alim wa arif dan punya afak, punya wawasan yang luas. Pulang mondok, pulang ngerokok udah kayak kambing terlepas dari kandang. Bingungnya sistem pesantren sekarang. Saya sampai nggak kepengen punya pesantren kalau cuman untuk itu. Ya pegel ngeliatin sistem sekarang itu. Si sekolah nerima banyak kan, satu tingkat sampai 7 kelas. Udah kayak semut. Keinjak-injak udah. Ya, gimana tarbiyahnya? Gimana? Wa firqah yang ke-11. Wa firqatul ukhra istaghalu bi ilmin nahwi wal lughati wasyi'ri wa gharibil lughah wa ghtarru bihi wa za'amu annahum qad ghafara lahum wa annahum min ulama'il ummah idh qiwamuddin was sunnah bi ilmin nahwi wal lughah fa afnau a'marahum bi daqa'iqin nahwi wal lughah wa dzalika ghururun azim. Masyaallah. Golongan ini orang yang sibuk dengan ilmu nahwu, ilmu bahasa, ilmu syair, ilmu bahasa-bahasa yang gharib. Ya. Mereka terpedaya di sini. Mereka menyangka bahwa mereka diampun oleh Allah, bahwa mereka adalah ulama umat, karena pilar agama dan sunnah itu ya, adalah ilmu bahasa dan ilmu nahwu. Maka mereka menghabiskan umur untuk memahami ya, secara halus ya, nahwu dan bahasa, dan itu gurur. Kalau akalu, kalau mereka memahami, berakal, memahami maksudnya, mengerti, la alimu, mereka paham anna lughatul Arab kalau lughatul Turki. Yang namanya bahasa Arab sama dengan bahasa Turki, artinya wal mudayyi umrahu fi lughatil Arab. Orang yang menghabiskan umurnya di dalam bahasa Arab itu sama menghabiskan umurnya kal mudayyi umrahu fi lughatil Turki wal Hindi wa ghairihim. Sama, bahasa adalah bahasa. Wa inna ma fariquhum min ajli urudi syara. Ya. Adapun perbedaannya, ya, yang memperbedakannya hanyalah karena urudi syara. Karena adanya syara. Bahasa Arab ini kan karena Al-Qur'an bahasa Arab, hadis bahasa Arab, maka kita mesti memahami bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an dan hadis. Bukan memperdalam bahasa sampai ya. Fayakfi fil lughah ilmul gharibin fil ahadits wal kitab. Maka cukup dari bahasa itu ya, mengetahui yang gharib-gharib di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an. Wa minan nahwi, dan cukup dari nahwu itu ma yata'allaq bil hadis wal kitab, yang berkaitan dengan hadis dan kitab saja. Wa amma ta'ammuqu ila darajati la tatanaha, adapun memperdalam sampai ke tingkat yang tidak ada batasnya, fahiya fudul, itu berlebihan, mustaghnan anhu ya, dan tidak, artinya mustaghnan itu tidak diperlukan. Wahai wasahibuhu maghrurun, dan orangnya maghrur. Ya betul, kalau dipikir-pikir kan ada di dalam kitab Minah Wasaniyah itu. Orang yang memperdalam bahasa sampai ke detil laisa muhibban lil akhirah. Ya. Saya mengalami itu. Saya punya, ketika saya ambil master di bidang bahasa, jurusan saya mengambil di bidang dalalah, semantik. Itu saya kagum sampai sekarang dengan pakar lugah itu ya, di Kairo. Saya bukan di Al-Azhar, masternya di Universitas Negeri begitu, Kairo, Universitas Kairo. Itu waktu dia ngaji itu pukul 5, kuliah itu pukul 5, jam 5 ya, sampai jam setengah 7.
Maghrib kan jam 6. Itu sembahyang lewat. Ya. Padahal dia ngebahas tentang, dia pakar bahasa. Artinya dia bahkan menjadi guru internasional, guru di Jerman, guru di Eropa, guru di Tajikistan, guru di yang guru besar ilmu bahasa, sastra. Nggak sembahyang. Saya kalau maghrib begini, ayo. Itu boleh, kita mau sholat dibolehin. Gitu. Dalam arti kenapa waktunya maghrib? Orang ntar habis maghrib. Enggak. Sampai isya. Kalau isya lama, kalau maghrib kan. Jadi udah langganan asal giliran jadwal dia itu pas maghrib yang mau sholat keluar. Dia kagak sholat. Ya. Tetapi ya Al-Quran yang ngelotok. Ya Allah. Dan pikirannya liberal. Dia bilang Imam Malik dulu katanya mengatakan sebenarnya, tentu dia menceritakan Imam Malik, saya ada membaca kisah Imam Malik, jadi nggak salah paham seperti dia juga. Kenapa saya meninggalkan sholat? Karena Imam Malik pernah berkata ketika lagi ngaji azan gitu, Imam Malik, ya udah tutuplah buku katanya. Kalau bukan di dekat kuburan ini, sebetulnya ini lebih afdol daripada sholat jamaah. Karena ngajinya di dekat kuburan Nabi. Dia bilang kalau nggak dekat kuburan ini, gitu. Ini yang kita tinggal, yang kita lakukan ini itu lebih afdol daripada itu. Ya, pinggirkan buku kata Imam Malik. Dia kesimpulannya, ini kan nggak ada makam Nabi, berarti ini lebih afdol. Itu ninggalin, bukannya itu. Imam Malik sebetulnya maksudnya berjamaah itu lebih afdol daripada ngaji itu lebih afdol daripada berjamaah. Maksud Imam Malik. Tapi kalau di kuburan Nabi, ya udahlah kita tutup ngaji kita jamaah. Itu. Ya kan Masjid Nabawi kan beliau kan ngaji itu di Raudhah kan ngajinya. Jadi itu kuburan Nabi yang beliau ngaji di sini, Imam Malik itu. Ini yang terakhir adalah ulama ahli bahasa. Ya, itu juga magrur di situ. Nah, kemudian golongan yang kedua, ini baru golongan kedua nih. As-sinfus tsani minal maghrurin arbabul ibadati wal a'mal. Ini ahli ibadah. Ashabul ibadati wal a'mal, ini ahli ibadah dan orang yang beramal soleh. Magrur juga. Wal maghruruna minhum firaqun katsirah. Ya. Dan yang magrur dari mereka itu banyak sekali golongannya. Faminhum min gururihi fil jihad katanya. Wa minhum fi gururihi fi zuhud. Ya. Ini guru-gurunya tuh banyak sekali tuh. Firqah Sani 2, 3, 4. Gurur dalam haji, gurur dalam jihad, gurur dalam zuhud, gurur dalam sholat, gurur dalam baca Al-Quran, gurur, ya gurur semua. Wa minhum firqatun ahmalul faraid wastaghalu bin nawafil. Nah, ini ada orang karena ahli ibadah sibuk dengan sunnah, kewajiban ditinggalkan. Ya. Mengabaikan faraid, sibuk dengan sunnah. Wa rubbama ta'ammaku hatta haraju ila saraf wal udwan. Boleh jadi memperdalam sunnah itu sehingga mereka cenderung kepada berlebihan. Ya.
Kallazi taglibu alaihi alwaswasatu fil wudu. Seperti orang yang dilanda waswas dalam wudu, payubalik fihi, dan berlebihan di situ dalam wudu. Kan orang yang waswas itu kan karena ingin sunnah banget. Wala yarda al-ma'a, ya, wala yartadi al-ma'ul mahkum bi taharatihi fi fatwa syara' wa yuqaddirul ihtimalat al-ba'idah qaribatan minan najasah. Dia tidak puas dengan air yang dihukumkan suci di dalam fatwa syara', dan dia masih memperkirakan alternatif-alternatif yang jauh yang hampir najis. Ya contohnya orang yang waswas itu kan ketika wudhu dicaukin ke muka kan netes airnya itu. Nah ketika bersamaan dengan netes dia kan ngambil air baru, ya, apakah untuk ke muka lagi atau terus ke tangan misalnya. Ini dia kena tangannya ini bekas ngusap ke sini masih ada air, ngambil air jadi mustakmal katanya. Padahal fatwanya tidak begitu. Ya. Atau air satu kulah diambil kan ke muka set, ya. Lalu kemudian tangan ini kan masih ada air bekas di muka, lalu ngambil lagi, waduh, ya. Ini ada air yang mustakmal campur kepada air yang bersih, ini jadi itu was-was sampai begitu itu. Dia tidak cukup, tidak puas air yang dihukumkan suci dalam fatwa agama, dia masih wayuqaddir, dia masih memperkirakan ihtimal yang jauh, yang hampir najis. Wa idza ala al-amru ila aqlil halal qaddara al-ihtimalat qaribah ba'idatan. Tetapi kalau perkara itu tetapi jika perkara itu kembali kepada makan halal, maka dia mengira-ngira ihtimalnya, alternatifnya dekat, ya. Alternatif yang dekat itu jauh. Kalau tadi kan ihtimalat al-ba'idah qaribah, padahal ihtimal artinya kemungkinan yang jauh itu nggak ada, itu justru dia pakainya najis. Tapi ketika di makanan itu kemungkinan yang dekat malah jauh. Ya. Warubbama akal al-haramil mahan, boleh jadi dia makan haram belaka. Ya, kalau makanan malah nggak apa-apa dah, haram-haram dikit katanya gitu. Ya. Kenapa diwudhu begitu ketakutan, padahal ya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dianggap qorib, dianggap mungkin. Ketika makanan saja kemungkinan yang qarib dianggap jauh. Walau inqalaba bihadzal ihtiyat minal ma'i ila ta'am lakana aula. Kalau dibalik kehati-hatian itu dari air ke makanan, itu lebih utama. Ya. Nah orang-orang waro itu malah di makanan yang enggak. Sampai saking waroknya para aulia itu, wudu aja air umum dia nggak batal wudu itu. Ya, di musim dingin kan perlu air hangat. Itu Imam Umar bin Abdul Aziz. Jadi dia minta dibawakan air hangat. Lalu dia wudu, udah selesai, rasa nggak enak air itu ada rasanya. Ditanya, udah sembahyang malah ditanya, tadi air yang kamu bawa kepada khodimnya itu, ya Amirul Mukminin, itu air yang khusus di dekat istana itu lagi habis, jadi dia ngambil air dari air umum tentara, air tentara. Ya, dia wudhu lagi air dingin dan terus sholat. Nggak sah tadi saya pakai air yang subhat. Nah, padahal air tentara, air pas pampresnya. Nah, kita makan mobil dinas
dipakai jalan-jalan sama bini. Mobil dinas dipakai nggak dinas. Teradang-teredeng nggak malu kan mobilnya Pak, warna mobil dinas. Ya. Itu Umar bin Abdul Aziz kan, pengen ngobrol berdua sama sekretarisnya tentang negara, pakai lilin satu, tek, mau nyalain lilin, cukup lilin satu, kan itu cuma berdua, nggak boros itu uang negara, habis lilin satu. Lagi ngobrol dia nanya kabar keluarga bagaimana, sehat, dimatiin. Kamu ngomong selain negara menggunakan pelita negara, katanya. Kita mah pelita negara dibawa ke rumah. Ya. Kalau ikhtiyat waro di situ bagus. Ini mah ikhtiyat waro di wudu. Itu kata beliau, walau in qalaba bi hadil ihtiyat minal ma ila ta'am lakana aula. Kalau ditukar ikhtiyat ya, dari air ke makanan itu bagus. Ya, wa tashabbaha bi sirati sahabati, itu menyerupai sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Ittawadda'a Umar, Umar tuh, Sayyidina Umar. Ittawadda'a Umar anhu bima'in fi jarratin nasraniyah ma'a zuhuri ihtimalin najasah. Wa kana ma'a hadza yada'u abwaban minal halal wa khawfan minal wuqu'i fil haram. Wudu di ember Nasrani, padahal ada kemungkinan najis. Wa kana ma'a hadza, dan di samping itu yada'u abwaban minal halal. Tetapi dia membiarkan pintu halal wa khawfan minal wuqu'il haram. Meninggalkan beberapa pintu halal dan takut jatuh kepada satu haram. Sayyidina Umar ya, ketika wudu menggunakan ember Nasrani nggak ada masalah karena masalah air. Tetapi ketika makanan halal ditinggalkan pintu-pintu halal karena takut ya. Nah maka mazhab itu macam-macam tuh. Contoh Imam Hanafi ya, Imam Hanafi itu ya, longgar urusan perdagangan, tapi urusan makanan ketat. Lain Imam Ahmad bin Hambal, urusan untuk sistem ekonomi itu ketat, tapi urusan makanan longgar. Ya, itu berbeda-beda. Ini firqah yang pertama ini sunnah ya, diperketat sehingga kewajiban terabaikan. Ya. Padahal orang dalam kondisi tertentu, misalnya wudu dingin, ya, boleh aja wudu. Ya, ini wudu dingin di musim dingin di kutub. Kalau nyauk air sampai 3 kali jegang gitu. Cukup sekali-sekali, meninggalkan sunnah yang pardu-pardu aja kan. Wudu itu yang 3 kali kan sunnah, yang pardu kan cuma sekali. Ya, sah saja sholat itu. Itu. Tapi justru demi sunnah sehingga was-was. Al-firqah tsaniyah firqatun ukhra ghalaba 'alaihim al-aswasah fi niyatis shalah. Ini orang-orang yang ahli ibadah ini banyak was-was karena ya, mempertahankan sunnah itu. Dilanda ke atasnya was-was di dalam niat salat. Fala yad'u syaitanu ya'taqidu niyatan sahihah. Setan tidak membiarkan dia meyakini niatnya sahih, bal yuwaswis alaihi hatta tafutahul jama'atu, dan bahkan terus setan membisikinya sehingga ketinggalan jamaah. Ya. Wa takhruju as-salatu 'anil waqt, dan salatnya sudah keluar dari waktunya, wudunya kelamaan. Wa in tamma takbiratul ihram fa yakunu fi qalbihi taraddudun fi sihhati niyatihi. Kalau sudah takbir juga tetap aja hatinya masih ragu niatnya sah apa enggak. Padahal itu niatnya itu juga udah takbirnya, tangan udah muter kayak nyupir mobil tuh. Ya Allah, Allah, 2 rakaat ketinggalan. Itu juga begitu Allahu Akbar itu bukan aman. Sah kagak ya tadi, kayaknya nggak sah, masih terus sampai salam ya masih was-was itu. Cuman mikirin itu niat bareng nggak itu sama hati.
Padahal padahal sholat muqaranah bacaan pikiran dengan hati itu bukan ditakbir doang sampai salam. Ya. Itu juga adanya di imam kita doang, Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i ya ada unsur ta'abbud, itu ada unsur tarbiyah gitu. Ya. Jadi Allahu Akbar. Ya. Habis itu cerai lagi. Ya. Mula-mulanya doang Allah. Udah gitu kan ngajarnya orang kita nih, udah yang penting mulanya masuk, udah samain mah nanti terserah, yang penting jangan begitu. Akhirnya makin nggak mikirin untuk bersama antara pikiran dan ucapan kan pikiran dengan hati itu. Udah yang penting itu. Jadi karena yang penting itu was-was di situ jadinya. Itu karena gurunya kurang ilmu kan gitu. Ya, kan bab wudu kan kecil, dibikin berat, dibikin serem gitu, akhirnya jadi berat. Kan tasadud itu membuat agama dilaksanakannya menjadi berat. Ya padahal agama itu mudah. Makanya imam-imam lain nggak ada. Ya. Allahu Akbar. Sudah. Wa qad yatawaswasu fi takbirati fa yakunu qad taghayyara sifatu takbir li siddatil ihtiyat. Terkadang dia terbisikkan setan di dalam takbir sehingga sifat takbir itu berubah karena sangat hati-hati ya tadi itu. Au gitu. Ya berubah, bukannya Allahu Akbar jadi au lah kan berubah. Ya. Orang langsung begini enggak jadi. Ya Allah. Wa yafutuhu sima'ul Fatihah, sayangnya luput. Yang ketinggalan udah ngedengerin Fatihah itu. Wa yaf'aluna dzalika fi awali shalah, summa yaqaluna fi jami'i shalah. Ya. Dia melakukan mula-mula salat, terus sampai ke semua salat. Ya. Sampai kepada semua salat. Ya. Wala yahduru qalbuhu wa yaghtaru bidzalik. Ya. Itu wala yahzur, bukan, itu wala yahduru qalbuhu atau wala yahduru qulubuhum wa yaghtaruna bidzalik. Hatinya tidak hadir dan dia gurur di situ. Walam ya'lamu anna hudural qalbi, dan tidak tahu bahwa hadirnya hati fi shalah wa huwal wajib. Ya, pertama kali sholat itu ya, kesertaan rohani itu hadir. Itu pertama kali. Betul, ini pertama kali ditakbir, habis itu nggak hadir lagi. Bukan mulai. Makanya kenapa disuruh berdiri tegak itu? Ya, sampai disunahkan artinya baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Maksudnya membuang sebelum takbirnya. Ya, hadir di situ. Sampai Imam Al-Ghazali itu mengumpamakannya seperti kita berhadapan di depan isi singgasana raja, udah di depan kita udah di situ. Cuman kan hadir itu kan di dalam jiwa itu. Ya, itu hadir. Ya, sebelum takbir, ya, ketika dia hadir terus naik apa? Perasaan mengagumi Allah itu. Ya, diumpamakannya dia udah di depan singgasana raja sambil Masya Allah, seremen raja ini gak. Sumpah diumpamakan begitu. Ya. Baru Allah, maka katanya ada yang memberikan satu penjelasan simbolik ini. Allah artinya apa? Aku tinggalkan semuanya, aku masuk ke hadrahmu akbar. Apa di situ? Yang ketiga, tafahum, memahami bacaan. Maka
Ya, kalau ulama Syafi'i itu disunahkan ya baca istiftah itu. Iftitah ya. Inna salati wa nusuki wa mahya inni wajjahtu itu sebetulnya tawajjuh. Ya. Nah, disebut iftitah. Pembukaan hati itu. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Ya. Baru bismillahirrahmanirrahim. Itu diikut itu. Nah, ketika waladdallin timbul rasa takut. Ya Allah, salat saya. Ya. Karena nafsu itu terus mulai bicara tuh, narik sono narik sini. Nah, ketika mencapai rasa takut dan rasa khauf, nah di situ setan berhenti menggoda karena wah udah nggak ada pintunya nih, ketutup. Gitu. Apalagi ketika ruku timbul malu, perasaan malu kepada Allah. Dan akhirnya 6 sifat itu sampai akhir sampai sholat menyertai dia. Bersamaan dengan pikirannya memahami bacaannya, jadi nggak kelewat, ya. Nggak ada yang lupa, nggak ada yang kelewat. Ya, kita ingat lagi kecil dulu sembahyang di depan, ya, abah kiai dulu tuh, kalau dia lupa, ya, itu bukannya sujud sawi, ya. Langsung salam di situ, assalamualaikum salam. Ya. Tadi nggak berdiri ya tadi nggak tahiyat, ulang lagi. Kita dulu wah nggak ngaji fikih nih kiai. Rupanya tasawuf begitu nggak haram lupa di depan Allah itu, jadi diulang lagi. Kita dulu nyangkanya nggak baca Fathul Mu'in nih, kudu ngaji Fathul Wahab nih kiai nih. Ya, kita pulang dari pondok, waduh, malu-maluin kiai kita ini. Gitu. Tapi setelah melihat di tasawuf, ya Allah, ya, mereka tuh mengharamkan lupa udah di depan Allah. Ya. Ada yang sampai salam kemudian diulang lagi. Ya mungkin beliau mikir kalau udah salam diulang lagi, kabur dah jemaah. Gitu. Ya, dibatalkan di tengah-tengah. Dan membatalkan sholat di tengah-tengah itu ikhtilaf kan ulama fikih mah. Ya, boleh antara boleh dan tidak. Kecuali sunnah itu boleh. Seperti kita lagi sembahyang sunnah, baru ruku nggak tahu imam masuk, udah salam di situ, assalamualaikum, assalamualaikum. Karena mengikuti sholat jamaah itu wajib, ya. Dan sunnah ya sunnah ditinggalkan dan salam di situ. Setiap membatalkan sholat mesti salam, ya, karena sholat itu diakhiri dengan salam. Wala yahduru qulubuhum wa yaktaruna bidzalik wa lam ya'lamu anna hudural qalbi fi salati wajib. Innama gharrahum iblisu wa zayyana lahum wa qala lahum. Iblis menggodanya dan menghiasinya dan berkata kepadanya, hadzal ihtiyatu tatamayyazuna bihi 'anil awam wa antum 'ala khairin 'inda rabbikum. Kehati-hatian inilah yang membuat kamu beda dari orang lain secara umum. Kamu ini di atas kebaikan betul-betul di sisi Allah. Ya. Padahal sholatnya au takbirnya itu kata setan itu mantap, nepak pas gitu. Ya. Enggak mau diperbaiki itu enggak mau. Ya. Saya sering mendengar keluhan orang yang waswas dalam wudu tuh. Gitu. Tadi itu qadar al-ihtimalat ya. Dia menyangka ada kemungkinan
soalnya netes, enggak netes, tes, kata. Ya. Udah ente pindah imam aja. Saya kalau ada orang waswas suruh pindah imam aja langsung, terutama di masalah niat. Ya, karena Imam Syafi'i niat itu mesti muqaranah. Udah pindah imam yang nggak ada muqaranah, udah nggak ada talafuz. Allahu Akbar. Udah. Imam Syafi'i juga ketika ketinggalan sholat, kita masuk ke jamaah itu lagi, ya udah mau ruku lah katakan, atau lagi ruku itu udah nggak Allah, udah nggak begitu, langsung set ngikut ruku, ya. Itu artinya itu mazhab Syafi'i itu artinya himpunan antara pendapat ahli hadis, ya, dan pendapat ahli ra'i, gitu. Jadi ada gabungan plus, ya, ada ihtiyat. Ya. Ihtiyat itu untuk tidak waswas, waswas di ihtiyat. Ya. Nah, di mazhab lain dia betul-betul memudahkan agar tidak waswas. Imam Syafi'i ihtiyat agar tidak waswas, waswas di ihtiyat. Wa firqatun ukhra ghalabat alaihimul waswasa fi ikhraji hurufil Fatihah min makharijiha wa kadzalika sairul adhkar fala yazalu yahtatu fi tasdidati wal farq bainad dhad wal dha la yahumuhu ghairu dzalik. Ada lagi yang dilanda waswas di dalam mengeluarkan, ya, di dalam makhraj huruf Fatihah, yang mengeluarkan huruf dari makhrajnya, ya. Begitu juga di zikir-zikir yang lain. Maka senantiasa dia berhati-hati di dalam tasdid biasanya, ya, dan perbedaan antara dhad dan dha, dan tidak penting yang lain, ya, sampai kalau udah tasdid gitu, ya. Innas ditasadudkan. Wala yatafakkaru fi asrari Fatihatil kitab, dan tidak berpikir rahasia isi kandungan Fatihah kitab itu, wala fi ma'aniha, dan maknanya. Walam ya'lam annahu lam yukallaful khalqu fi tilawatil Quran ma'a min tahqiqi makharijil huruf illa bima jarat bihi adatuhum fil kalam. Dan mereka tidak tahu bahwasanya orang tidak dibebankan dalam membaca Al-Quran menyatakan makhraj huruf, melainkan yang seperti yang berlaku adatnya di dalam kalam Arab, ya. Wa hada gururun azim, ini pun waswas gurur, ya. Makanya dulu di Ceger kita kan ngaji latihan makhraj itu kan ala kempek kan gitu, ya. Alhamdulillah sholat kedengar sampai begitu, ihdinas itu begitu salam ngamuk dulu kan abah itu, siapa yang sholat sesuitan itu mah belajar goblok di sholat. Artinya ya padahal ya kena nggak ada pengarahan kan, dianggapnya membaca makhraj itu begitu. Itu kan pertama belajar, ya. Orang saya belajar auzubillah habis 2 kaca itu kan harus lah, akhirnya kaca pecah sambil anu. Lah itu ke bawah emang dalam sholat, ya. Mu'tadil itu kalau udah lulus, udah alim baru biasa. Lah kalau dapat 2 tahun berhenti mah memang begitu pisan sholatnya, ya. At-tahiyyatu assalamu alayka ayyuhannya. Lah kan maknanya enggak hilang itu, cuma urusan makhraj. Ya, itu abaknya dulu marah banget itu. Sampai ngomongnya, lu kalau begitu boleh di kiai lu, itu di kiai lu di sana, jangan di sini. Jadi kan mengganggu, ada sesuitan. Ya, kalau sholat kan mesti kan siul, wis mantep.
Rasanya kalau nggak siul itu nggak pas nyebut sod itu. Walau, woi. Ya kalau kita sholat dulu di masjid, ya itu kan belajar kan di pondok namanya kiai juga tahu itu tasyadud. Ya, itu bisa-bisa mewaswaskan. Kalau nggak terus ngajinya, kalau ngajinya terus enggak. Ya Allah. Ya. Nah saya benar-benar habis 2 kaca gerobok, mana ada kacanya. Orang kalau nggak setor suruh dikacain mulut, kita kacain. Ya, kiainya juga sampai monyong nyengir. Jadi kita nyengir, monyong nyengir. Itu kan pertama karena lidah orang di Jawa ini susah. Kan nyebut alhamdulillah kan alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim kan gitu. Iya, akhirnya alham itu. Kalau enggak kam lagi. Iya. Kan manggil Muhammad Hasan juga muka macan katanya. Muhammad Hasan muka macan. Al-Fatihah kan gitu. Ya sampai susah. Ya, nyebut dal zal, kalau Arab ini nyebut dod dan zo. Ya, itu contoh loh. Sama juga kita nyebut dal zal, ya, sin, shin, sod, ya. Sampai itu sampai ngikutin kita ngaji. Ya. Mungkin kalau dulu ada handphone udah kita rekam itu kiai mulutnya kan. Itu bisa-bisa, maka kata Imam Al-Ghazali itu illa bima jarat bihi adatuhum fil kalam. Kalam Arab bukan kalam kita. Ya. Enggak beda sama orang ngomong Arab, enggak sampai kan kalau kayak di beda-beda emang di setiap negara. Kayak di Turki kan nyebut kap itu sampai kecekap gitu. Iya cana sampai cana gitu. Ya. Saya Padil itu kalau ngomong kapnya kan cap dia mah. Ya. Cana katanya. Wa hadza gururun azim, ini juga gurur. Wa masaluhum man hamala risalah ila majlis sultan wa amara an yu'addiha ala wajhiha fa akhadha yu'addi risalata wa yata'annaqu fi makharijil huruf wa yu'iduha marratan ba'da ukhra wa huwa ma'a dzalika ghafilun an maqsud risalati wa mura'ati hurmatil majlis katanya. Diumpamakannya Imam Al-Ghazali selalu dia membuat perumpamaan yang logik. Ya. Dia punya kekayaan apa dalam menulis itu bayan akli. Ya. Penjelasan yang logis. Perumpamaan orang seperti ini katanya sama dengan orang yang membawa surat ke depan sultan. Lalu dia diperintahkan untuk menyampaikan surat itu, artinya membacakan surat itu secara benar. Maka dia mulai menyampaikan surat itu. Lalu dia yata'annaqu fi makharij huruf, dia asik membacanya itu dalam makhraj huruf dan mengulang-ulangnya. Ila sultan al-mukarram lalu dibagal lama. Iya. Ya, hadhihi risalatu. Ya. Ini ya, diulang-ulangnya berkali-kali. Nah, dan dia di samping itu dia lalai tentang tujuan risalah itu dan memelihara kehormatan majlis. Fahada la syakka annahu tuqamu alaihi siyasah. Ya. Wa bihada yuraddu ila daril majanin katanya. Ini pasti dibuang ke ruangan orang gila. Ya. Daril majanin ini artinya ke rumah sakit gila. Wa yuhkam alaihi bifaqdil akal, dihukumkan hilang akal. Lah baca surat di depan sultan. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyraf. Lalu masukin ke rumah sakit gila akhirnya. Diumpamakannya seperti itu. Ya.
Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.